Persebaya Surabaya harus menelan pil pahit di depan puluhan ribu pendukungnya sendiri setelah dipermalukan Persija Jakarta dengan skor 1-3 dalam lanjutan Super League 2025 di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Sabtu 18 Oktober. Laga yang disaksikan sekitar 35.000 supporter ini berlangsung panas sejak awal. Namun, alih-alih tampil dominan di kandang, tim berjuluk Bajul Ijo justru kewalahan menghadapi permainan rapi dan agresif dari Macan Kemayoran. 3 gol kemenangan Persija dicetak oleh Doni Tripamungkas pada menit ke-21, Jordi Amat di penghujung babak pertama dan Alano Delima menit ke-72. Sementara satu-satunya gol balasan Persebaya dicetak oleh Leo Lelis pada menit ke-77. Sepanjang babak pertama, Bruno Moreira dan rekan-rekan tampak kesulitan keluar dari tekanan. Permainan disiplin Persija membuat lini tengah Persebaya mati kutu sementara pertahanan mereka terus digempur tanpa henti. Memasuki babak kedua, Persebaya mencoba bangkit dan memperkecil ketertinggalan. Beberapa peluang sempat tercipta, namun pertahanan kokoh Persija yang dikawal Rizky Ridho dan Jordi Amat nyaris tak bisa ditembus. Kedua pemain ini tampil solid dan menjadi tembok tebal di jantung pertahanan tim tamu. Kekalahan ini menjadi tamparan keras bagi skuad asuhan Persebaya yang diharapkan bisa tampil lebih baik di kandang. Sementara bagi Persija, hasil ini membuat mereka naik ke peringkat ketiga klasemen sementara dengan 14 poin menggusur Persib Bandung yang kini harus turun ke posisi keempat dengan 13 poin. Kemenangan ini juga menjadi modal berharga bagi Persija untuk terus bersaing di papan atas klasemen dan menjaga momentum positif mereka di kompetisi Super League 2025. Borneo FC sukses mengalahkan Persik Kediri dengan skor 2-0 di Stadion Segiri, Samarinda. Gol kemenangan Borneo tercipta melalui aksi Douglas Coutinho pada menit ke-75 dan Maicon di menit ke-78 setelah menerima umpan kreatif dari Mariano Peralta. Dengan 3 poin ini, Borneo FC tetap kokoh di puncak klasemen sementara liga. Persik Kediri gagal memanfaatkan peluang awal dan tertahan di papan tengah klasemen setelah kekalahan ini. Kedua gol Borneo pada babak kedua datang setelah periode imbang tanpa gol di babak pertama, menunjukkan kontrol pertandingan mulai diambil tuan rumah setelah jeda. Kemenangan ini juga menambah deretan hasil positif Borneo FC yang tercatat sebagai tim dengan catatan kemenangan terbanyak di awal musim. Pertandingan menunjukkan efektivitas Borneo dalam memaksimalkan peluang, sementara Persik masih berjuang menembus rapatnya lini pertahanan lawan. Hasil ini memberi sinyal bahwa Borneo FC menjadi salah satu kandidat kuat untuk gelar juara musim ini jika bisa menjaga konsistensi kemenangan.
Manajemen Semen Padang FC resmi mengumumkan penunjukan Dejan Antonik sebagai pelatih kepala baru menggantikan Eduardo Almeida. Sosok asal Serbia itu diharapkan mampu membangkitkan kembali performa Kabausira yang saat ini terpuruk di dasar klasemen Super League 2025-2026. CEO Semen Padang FC Win Bernardino mengungkapkan keputusan menunjuk Dejan merupakan hasil evaluasi mendalam dari rapat internal manajemen. Pengalaman luas dan rekam jejak Dejan di dunia sepak bola, baik di Indonesia maupun Asia, menjadi pertimbangan utama dalam pemilihan tersebut. Dejan dikenal sebagai pelatih syarat pengalaman dengan perjalanan panjang bersama sejumlah klub Asia termasuk South China dan Hong Kong Rangers FC. Kemampuannya berbahasa Indonesia turut menjadi nilai lebih yang diharapkan dapat mempercepat proses adaptasi bersama tim. Sebagai langkah penyegaran, manajemen juga memperkenalkan struktur baru tim kepelatihan. Delvi Adri dan FX Yanuar akan bertugas sebagai asisten pelatih. Asep Suryadi dipercaya menangani kebugaran pemain. Kusdianto berperan sebagai analis tim, sementara Zulkarnain Z akan membantu komunikasi sebagai penerjemah. Gelandang timnas Indonesia Tom Haye menyampaikan bahwa kegagalan timnya untuk lolos ke Piala Dunia 2026 menjadi pengalaman yang menyakitkan. Ia menuturkan bahwa meskipun mimpi untuk membawa Indonesia ke Piala Dunia telah pupus, masih ada rasa kebanggaan terhadap perjuangan seluruh pemain dan tim. Haye menilai bahwa perjuangan yang dilakukan timnas Indonesia selama kualifikasi tidaklah sia-sia. Ia menyebut bahwa para pemain telah menunjukkan karakter, semangat, dan kerja keras yang bisa menjadi dasar untuk membangun prestasi di masa depan. Ia juga mengungkapkan bahwa rasa sakit yang dirasakan setelah kegagalan tersebut bukanlah sesuatu yang harus disesali, melainkan menjadikan motivasi untuk bangkit dan memperbaiki diri. Menurutnya pengalaman ini menjadi pelajaran penting agar tim dapat tampil lebih baik pada kesempatan berikutnya. Lebih lanjut, Haye menilai bahwa kegagalan Indonesia kali ini seharusnya menjadi momen untuk melakukan introspeksi dan evaluasi secara menyeluruh. Meskipun gagal mewujudkan impian tampil di Piala Dunia, Haye menegaskan bahwa rasa bangga terhadap perjuangan timnas Indonesia tetap ada di hati seluruh pemain dan supporter.
Ranking kompetisi Liga Indonesia atau Super League mengalami lonjakan. Setelah Persib Bandung menumbangkan Bangkok United pada laga AFC Champions League 2 Rabu 1 Oktober 2025 malam waktu Indonesia bagian Barat. Bertanding di BG Stadium, Persib tampil meyakinkan dengan kemenangan 2-0. Andre Jang membuka keunggulan pada menit ke-42 usai menerima umpan matang dari William Barros. Meski gol keduanya di awal pada babak kedua dianulir karena offside, Persib akhirnya memastikan kemenangan lewat sepakan Barros di menit ke-70. Skor 2-0 bertahan hingga laga usai. Hasil ini menjadi kemenangan perdana Persib di kompetisi setelah sebelumnya hanya bermain imbang 1-1 kontra Lion City Sailors. Tambahan 3 poin membawa Maung Bandung mengoleksi 4 poin dan duduk di posisi kedua klasemen grup G, hanya kalah selisih gol dari Lion City Sailors. Sedangkan Bangkok United turun ke peringkat ketiga dengan 3 poin. Sementara itu, tak hanya lebih dari sekedar kemenangan. Hasil tersebut turut mendongkrak peringkat Liga Indonesia di level Asia. Berdasarkan laporan Footy Rankings, Super League kini menembus posisi ke-10 liga terbaik di Asia Timur. Pencapaian ini memberi keuntungan besar karena wakil Indonesia di AFC Champions League 2 berhak langsung tampil di babak utama tanpa harus melalui kualifikasi. Selain itu, Indonesia berhasil menggeser Liga Kamboja yang turun ke urutan ke-11. Secara keseluruhan, Liga Indonesia kini menempati peringkat ke-22 di Asia dengan 19.549 poin, naik signifikan dari posisi sebelumnya di peringkat ke-25. Sedangkan di kawasan ASEAN, Thailand masih menjadi liga dengan peringkat terbaik setelah menempati posisi ke-7.